Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yordan Arizona. Di sini saya akan memperjelaskan laporan praktik kerja lapangan saya di PT Aneka Servis Indonesia. Aneka Servis Indonesia itu terletak di Pergudangan Komplek nomor A21 Kota Wisata Cibubur, Jalan Kandian, Broadway, Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kode posnya 16820. Saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasikan wheel loader. Di sini saya akan berterima kasih kepada guru pembimbing saya, Bapak Hairul Umam, SPD, dan Bapak Yayan, selaku pembimbing saya di tempat PKL atau perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil PT Aneka Servis Indonesia. PT Aneka Servis Indonesia berdiri sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai sekarang. PT Aneka Servis Indonesia perusahaan yang dibentuk dengan menyatukan kekuatan para tenaga ahli yang profesional dan sudah sangat berpengalaman di beberapa perusahaan dan dealer alat berat di Indonesia. Kami sangat berpengalaman dalam memperbaiki dan menjaga kondisi setiap equipment yang dipercaya kepada kami dengan mendapatkan kualitas kerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja dengan ditunjang oleh suku cadang yang berkualitas. Visi dan misi PT Aneka Servis Indonesia. Visi perusahaannya yaitu 1. Menjadi perusahaan nasional berbasis solusi terbaik di bidang teknisi dalam segala sektor bisnis untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan PT Aneka Servis Indonesia. Yang pertama itu bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan melalui pemahaman usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan peluang bagi insan perusahaan untuk dapat meningkatkan status sosial aktualisasi diri melalui kinerja. Yang ketiga, menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, menciptakan kenyamanan berinvestasi bagi para pemangku kepentingan dengan kualitas produk layanan, puma jual, dan personal perusahaan yang berkompetensi. Struktur organisasi PT Aneka Servis Indonesia, yang dimana di sini ada direkturnya Pak Adif Mutakin dan eksekutif direkturnya Pak Firmansyah dan Ibu Evi, super independennya Equipment Istiawan, dan general dev headnya Pak Hari Prasetyo. Jadwal pelaksanaan PKL saya itu dimulai dari tanggal 7 Januari sampai 31 Maret 2020. Apa itu wheel loader? Wheel loader merupakan alat pemuat beroda karet atau ban pengguna hampir sama dengan dozer shovel. Perbedaannya terletak pada landasan kerja, di mana landasan kerja untuk wheel loader relatif rata, kering, dan kokoh. Dipergunakan terutama pada pengoperasian yang dituntun agar tidak merusak landasan kerja. Secara umum, wheel loader adalah alat yang digunakan untuk mengangkat material yang akan dimuat ke dalam dump truck atau memindahkan material ke tempat lain. Saat loader memanggil bucket, didorongkan pada material. Jika bucket telah penuh, maka traktor mundur dan bucket diangkat ke atas untuk dilanjutkan dipindahkan. Fungsi dari wheel loader adalah 1. Pembersihan lapangan atau lokasi pengerjaan. Yang kedua itu penggusuran tanah dalam jarak dekat. Yang ketiga, meratakan timbunan tanah dan menjaga kembali gilingan tanah. Yang keempat, menyiapkan bahan-bahan dan tempat pengembalian material. Yang kelima itu menghapus tanah bagian yang jelek. Yang keenam, meratakan permukaan atau menghaluskan permukaan bidang rata disebut finishing. Metode kerja wheel loader. Metode safe loading yaitu truk bergerak maju saat wheel loader mengambil material dari stok pile, dan truk bergerak mundur saat
truk akan dimuati oleh loader. Metode yang kedua itu metode V-swap loading. Pada metode ini truk tidak bergerak pada saat pengisian material sampai penuh dan wheel loader bergerak maju mundur membentuk huruf V dari arah pengambilan material ke posisi truk. Metode yang ketiga pass loading. Metode ini digunakan apabila wheel loader tersedia 2 unit atau lebih truk bergerak dari loader ke loader yang lain sampai terisi penuh. Komponen-komponen yang ada di wheel loader. Yang pertama ada cab, yang kedua lift arm, yang ketiga bucket, yang keempat bucket water protection, yang kelima exhaust system, yang keenam engine, yang ketujuh differential, yang kedelapan bucket control, yang kesembilan transmission, yang kesepuluh final drive, yang ke-11 itu ada hydraulic cylinder, yang ke-12 hydraulic, yang ke-13 ada brakes, dan yang ke-14 ada driveline. Konstruksi wheel loader selalu terpasang bucket container yang dipasang di bagian depan. Bucket digunakan untuk menggali, memuat tanah atau material yang granur, mengangkat dan diangkat untuk kemudian dibuang atau biasa disebut dengan dumping pada suatu ketinggian pada dump truck, dan sebagian loader ini sangat kaku. Untuk menggerakkan bucket dapat digunakan kabel atau hidrolik. Tenaga gali pada keadaan horizontal, bucket tidak akan bisa diangkat, didapat dari gerakan reel movernya, sehingga menggerakkan bucket ke atas dan ke bawah untuk menggali. Bucket harus didorong pada material. Jika penuh, traktor mundur dan bucket diangkat ke atas. Untuk selanjutnya, material dibongkar di tempat yang telah ditentukan. Untuk saat ini, umumnya loader dibuat dengan kendali hidrolik yang dilengkapi dengan tangan-tangan arms yang kaku untuk mengoperasikan bucketnya. Kelebihan dan kekurangan pada wheel loader. Kelebihan dari wheel loader yang pertama itu mobilitasnya yang sangat tinggi. Yang kedua, manuver daerah pemuatan loading point lebih sempit dibandingkan dengan track shovel. Dan yang ketiga, kerusakan permukaan loading point lebih kecil karena menggunakan ban karet. Kekurangan dari wheel loader dalam menempatkan muatan ke dalam dump truck kurang merata, bahkan kadang-kadang bisa miring, walaupun faktor ini sangat dipengaruhi oleh skill operator. Hasil pelaksanaan prakerja yang dihasilkan di PT Aneka Servis Indonesia 3 bulan, dan penulis menarik kesimpulan bahwa dengan melaksanakan prakerja ini, penulis mendapatkan pengalaman baru yang tidak dapat di sekolah, yaitu penulis mendapatkan pengalaman untuk menyesuaikan diri di dunia kerja dan di dunia lapangan. Selain itu, menambah wawasan penulisan tentang dunia proyek serta alat berat yang sesungguhnya. Di sini saya juga punya saran-saran untuk sekolah. Yang pertama, sarannya itu sebaiknya adanya kerjasama antara pihak perusahaan dan pihak sekolah supaya anak murid lebih mudah mencari tempat PKL. Saran kedua, sebaiknya guru-guru mencarikan tempat PKL yang sesuai dengan jurusan dan kemampuan masing-masing siswa-siswinya. Yang ketiga, dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan PT Aneka Servis Indonesia. Yang keempat, pembimbing sekolah diharapkan melaksanakan mentoring secara berkala dan terjadwal kepada setiap siswa-siswi yang dibimbingnya. Dan yang terakhir, yang kelima, penyediaan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk memanjang kegiatan belajar mengajar siswa, terutama praktik kerja industri. Adapun saran untuk perusahaan atau instansi, diharapkan agar kerjasama antara sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang kepada siswa-siswi SMK untuk praktik kerja industri atau prakerin. Untuk para karyawan, lebih ditingkatkan lagi motivasi dan kedisiplinannya dalam bekerja. Hubungan karyawan dengan siswa-siswi atau prakerin diharapkan selalu terjaga keharmonisannya agar dapat tercipta suasana kerjasama yang baik. Demikianlah saran-saran yang dapat disampaikan penulis setelah melaksanakan prakerin di PBM Bengkel. Semoga
dapat bermanfaat bagi kemajuan bengkel dan pihak sekolah sebelum dan sesudahnya. Penulis mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis perbuat, terutama bila ada kata-kata yang kurang berkenan dilihat dari penulis karya tulisan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.